Kembalinya Dewa Perang bab 61-70. Bab 61. Bahkan Clue, yang sedikit menyadari kemampuan Levi, mengira dia gila. Anda kaya dan penuh dengan koneksi. Tapi ayah Stefan adalah ketua Dewan Distrik. Apakah Anda gila untuk memintanya meminta maaf kepada Anda? Apakah Anda mencari kematian? Clue tidak menyangka Levi begitu penuh dengan dirinya sendiri. Stefan hampir meledak karena marah ketika dia mendengar kata-kata Levi. Dia mengulurkan tangannya untuk menamparkan wajah Levi. Tapi Levi meraih tangan Stefan dalam sepersekian detik dan memutar pergelangan tangannya. Kemudian dia menendang lutut Stefan. Ark! Stefan merintih kesakitan dan jatuh tersungkur di depan Levi. Levi dengan cepat menyeret kristal dan menamparnya dengan kuat, menyebabkan dia jatuh ke lantai. Pasangan itu berlutut di depan Levi hanya dalam beberapa detik. Apa yang kamu lakukan, Levi? Beraninya kamu menyakiti Stefan. Apakah kamu bosan hidup? Kau gila, Levi. Jet dan Wayne berteriak dan bergegas ke depan pada saat yang sama ketika Levi menamparkan wajah Stefan. Ah! Ah! Kedua pria itu berteriak pembunuhan biru. Berhenti di sana, perintah Levi. Semua orang diam dan menatap Levi dengan tak percaya. Clue sudah menggigil ketakutan. Levi menepuk pipi Stefan. Sebaiknya kau segera menghubungi ayahmu dan memintanya untuk meminta maaf padaku. Stefan buru-buru mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. Ayah, ayo selamatkan aku. Cepat. Levi merebut telepon dari Stefan dan berkata sambil tersenyum sebelum pihak lain bisa berbicara. Kamu Draco Simmons, kan? Lebih baik kamu datang ke sini dan segera minta maaf padaku. Oh, ngomong-ngomong, namaku Levi Garrison. Dia marah. Dia pasti gila. Levi kini telah menjadi orang gila di benak semua orang. Dia terang-terangan memprovokasi ayah Stefan. Niat jahat terpancar di mata Stefan saat dia tersenyum jahat pada Levi setelah Levi menutup telepon. Kau ditakdirkan, Levi Garrison. Aku akan membiarkanmu menderita bersama Zoe dan seluruh keluarganya. Aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Levi tidak mengatakan sepatah kata pun dan malah mengambil garpu dan menusuk paha Stefan. Ark! Jeritan histeris dan mengerikan terdengar di dalam kamar pribadi. Stefan ingin mengancam Levi lebih jauh. Tapi dia menutup mulutnya dengan patuh saat bertemu dengan mata Levi. Semua orang berbagi pemikiran yang sama pada saat itu. Levi sebagus sepotong daging mati sekarang. Clue sangat terkejut. Aku tidak menyangka Levi menghancurkan hidupnya sendiri seperti ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang. Dia mencondongkan tubuh lebih dekat dan berbisik di samping telinga Levi. Kamu harus melarikan diri sekarang. Lari sejauh mungkin dari tempat ini. Levi tersenyum. Kenapa harus aku? Aku masih menunggu permintaan maafku. Clue dibuat terdiam. Sekitar 20 menit kemudian, deretan mobil diparkir di luar Royal Hotel saat segerombolan orang bergegas masuk ke dalam gedung. Stefan merasa segar kembali ketika dia mendengar langkah kaki yang menggelegar di lorong. Jet, Wayne, dan yang lainnya juga bersemangat. Sekelompok pria berpakaian jas dan dasi berlari ke dalam ruangan. Udara yang luar biasa dan kehadiran yang luar biasa menyelimuti tubuh pria parubaya yang memimpin kelompok itu. Pria yang memimpin tidak lain adalah Draco Simmons. Mereka mempercepat langkah mereka setelah melihat Stefan dan Crystal berlutut di depan Levi. Selamatkan aku, ayah. Dia memukuliku. Stefan memohon bantuan ayahnya. Tapi Draco mengambil langkah besar dan berhenti di depan Levi dan bertanya dengan prihatin, sambil mengabaikan putranya. Apa kamu baik-baik saja? Bab 62. Bawahan Draco tidak memiliki keberanian untuk melihat Stefan dan Crystal. Mereka memusatkan semua perhatian mereka pada Levi. Apakah kamu baik-baik saja? Kami sangat khawatir ketika menerima berita itu. Mereka berkata dengan tergesa-gesa. Semua orang di dalam ruangan itu terperangah. Stefan benar-benar tidak percaya. Aku putramu, ayah. Akulah yang terluka. Tapi Draco memusatkan pandangannya pada Levi meskipun Stefan berusaha untuk mengungkapkan keluhannya. Aku baik-baik saja, tapi pakaianku kotor. Levi menjawab. Semua orang melihat noda basah yang terlihat di pakaian Levi. Draco sangat marah. Dia memindai ruangan dan bertanya dengan marah. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang menyiramkan air ke seluruh tubuhnya? Bawahan lainnya mengangkat suara mereka juga. Siapa yang berani? Mereka yang tahu menatap Crystal secara bersamaan. Crystal menundukkan kepalanya saat tubuhnya terlihat gemetar. Draco mencengkeram keras Stefan dan menamparnya tanpa ampun. Kamu bajingan, kenapa aku punya anak sepertimu? Kamu akan menjadi penyebab kejatuhanku. Draco memukuli putranya dengan marah. Dia akhirnya berhenti ketika dia kehabisan napas. Stefan bingung.
Apa yang sedang terjadi? Mengapa ayahku memukulku? Saya adalah korban dari kejadian ini. Mengapa dia malah mengkhawatirkan Levi Garrison? Teman sekelas lainnya juga bingung ketika mereka memandang Levi secara berbeda. Apa yang terjadi? Chloe relatif tenang. Jangan bilang status Levi bahkan lebih tinggi dari keluarga Simmons. Apakah itu alasan di balik sikapnya yang kurang ajar? Pada saat itu, seorang pria berpakaian jas memasuki ruangan sambil memegang tas kerja. Bukankah itu kepala sekretaris Northampton, Cedric Jones? Kau benar, itu dia, kepala sekretaris Northampton City. Dia sekretaris tokoh paling berpengaruh di kota. Penampilannya sama beratnya dengan Tuan Jesse yang hebat itu sendiri. Semua orang mengenali Cedric begitu dia memasuki ruangan. Tapi Cedric berperilaku sama dengan yang lain sebelum dia. Dia berjalan ke arah Levi dengan tergesa-gesa dan bertanya dengan prihatin. Apakah Anda baik-baik saja, Tuan Garrison? Saya sangat khawatir tentang Anda. Tuan Jesse meninggalkan lebih dari 10 panggilan tidak terjawab di telepon saya karena dia pikir sesuatu yang buruk terjadi pada Anda. Dia sedang menghadiri pertemuan di luar negeri, jadi dia tidak bisa datang ke sini secara langsung. Itu sebabnya dia memintaku untuk menggantikannya. Hah, mantan teman sekelas Levi tercengang sampai batas kemampuannya. Siapakah Levi Garrison? Mengapa Tuan Jesse begitu perhatian padanya? Ya Tuhan, ini membuatku gila. Adakah yang bisa memberitahu saya identitasnya? Aku baik-baik saja. Jesse tidak mengkhawatirkan apapun. Aku akan mentraktirnya makan suatu hari nanti, kata Levi sambil tersenyum. Ya, tentu. Saya akan menyampaikan pesan Anda kepadanya. Tuan Jesse akan senang mendengar ini. Sekretaris Kepala Hampton Utara sangat senang karena tawaran Levi untuk mentraktir Tuan Jesse makan. Cedric berbalik untuk melihat Draco dengan tegas. Apa yang terjadi di sini, Tuan Simmons? Bos saya ingin saya mengklarifikasi situasinya dengan Anda. Ini semua salahku. Aku gagal menjalankan tugasku sebagai seorang ayah dalam mendidik anakku. Ini adalah kesalahan terbesar dalam hidupku karena anakku menyinggungmu, Tuan Garrison. Draco Simmons membungkuk dalam-dalam di depan Levi dan melanjutkan. Saya sangat menyesal, Tuan Garrison. Ini semua salah saya. Tolong hukum saya. Semua orang tersentak setelah menyaksikan adegan itu. Tidak ada yang menyangka bahwa Ketua Dewan Distrik, Draco Simmons, membungkuk begitu rendah di depan Levi. Stefan tercengang. Kristal jatuh dalam keadaan linglung. Chloe tercengang. Semua orang di dalam ruangan itu tercengang. Ini tidak bisa dipercaya. Status Levi Garrison sangat menakutkan. Bab 63. Langkah kaki terdengar lagi di lorong. Seorang pria berpakaian seragam polisi dan seorang pria lain berpakaian seragam tentara masuk. Jet bersuara tanpa disadari setelah memperhatikan lencana di pundak mereka. Kapten pasukan patroli dan seorang kolonel dari tentara. Aku kenal dia. Dia Stephen Shaw, kolonel resimen metalik pertama Northampton. Dan itu Xavier Field, kapten pasukan patroli. Kulit kepala semua orang terasa tidak nyaman pada saat itu. Saya tidak percaya Stephen Shaw dan Xavier Field ada di sini. Kedua pria itu mengadakan pertemuan di dekatnya. Mereka bergegas segera setelah mereka mengetahui situasinya. Kedua pria menakutkan itu berhenti di depan Levi dan memberi hormat padanya. Kerumunan tidak bisa lebih kagum. Siapa sebenarnya Levi Garrison? Mengapa semua pria luar biasa ini dalam masyarakat menunjukkan rasa hormat yang begitu besar terhadapnya? Bahkan Merjesi hampir bergegas kembali ke negara dari luar negeri untuknya. Otoritas Levi berada di luar pemahaman kita. Sedikit teror berkilauan di mata semua orang saat mereka melihat ke arah Levi. Penjahat rendahan telah menjadi sosok yang kuat hanya dalam beberapa menit. Tubuh Chloe menggigil saat dia berdiri di samping Levi. Kakinya terasa berat seperti timah, membuatnya terpaku di tempatnya. Dia akhirnya mengerti arti tersembunyi di balik penjelasan Levi tadi. Dia bilang dia berurusan dengan senjata api. Jika saya berpikir lebih jauh dari perspektif itu, Levi mungkin adalah perwira tinggi di militer. Dia tidak berani membayangkan lebih jauh. Bawa mereka pergi dan jangan biarkan aku melihat mereka lagi. Levi memerintahkan dengan acuh tak acuh. Draco menurutinya tanpa membuang waktu. Aku akan mendisiplinkan putraku yang tidak berguna ini. Dia tidak akan menimbulkan masalah mulai sekarang. Semua orang melirik Crystal secara bersamaan. Crystal tahu dia ditakdirkan. Saya membuat keputusan yang mengerikan dalam menyinggung orang ini. Draco dan yang lainnya pergi dengan cepat setelahnya. Tapi Levi meminta Stephen Shaw untuk tinggal. Stephen berdiri dengan sopan di samping Levi, mengagumi idolanya. Silakan berikan perintah Anda, Tuan, kata Stephen Shaw. Levi menggaruk hidungnya sebelum berkata, aku butuh 100.000 orang minggu depan. Sampaikan permintaanku ke resimen.
Levi sedang mempersiapkan senjata rahasianya untuk mengalahkan keluarga Garrison. Stephen Shaw terkejut, tapi dia tetap mengangguk setuju. Aku akan menyelesaikan misi ini. Kamar pribadi sudah dibersihkan pada saat Stephen Shaw pergi. Staf restoran bahkan mengganti taplak meja untuk meja Levi. Semua orang tegang saat mereka menatap Levi dengan gugup. Mereka tahu Levi memiliki kemampuan untuk menghancurkan masa depan dan karir mereka dengan satu kata. Mari kita bersantai sendiri. Ini adalah pertemuan, kan? Mari kita nikmati reuni itu. Levi tersenyum. Chloe segera mengambil inisiatif untuk memuluskan segalanya. Mari kita duduk dan berpura-pura seolah kejadian sebelumnya tidak pernah terjadi. Gerakan semua orang kaku saat mereka kembali ke tempat duduk mereka. Jet, Wayne, dan lain-lain yang memihak Stefan sebelumnya mencoba yang terbaik untuk mengurangi kehadiran mereka. Sebelumnya, mereka semua merasakan dorongan untuk menjilat Stefan untuk memenangkan hatinya, tetapi tidak satupun dari mereka memiliki keberanian untuk melakukan hal yang sama pada Levi. Mereka seharusnya sudah menyajikan hidangannya sekarang. Aku sudah mulai lapar. Levi menaikkan nada suaranya. Levi mengambil sendiri makanannya setelah hidangan disajikan di atas meja. Dia makan tanpa mempedulikan citranya atau etiket makan apapun, tetapi tidak ada yang berani menertawakannya. Levi segera menyadari bahwa dia adalah satu-satunya orang yang makan di dalam ruangan. Semua orang tegang dan diam. Dia bangkit dari tempat duduknya setelah dia selesai. Aku sudah kenyang sekarang. Aku pergi dulu. Bab 64. Chloe ingin mengirimnya kembali, tetapi Levi menolak tawarannya. Kebisingan meletus di dalam kamar pribadi setelah kepergian Levi. Ya Tuhan, apa yang baru saja terjadi? Levi Garrison sangat menakutkan. Kepala Sekretaris Hampton Utara, Kapten Pasukan Patroli, mereka semua ada di sini. Kalian pasti sangat malu sekarang, mencoba menghubungkannya dengan pekerjaan. Jet, Wayne, dan yang lainnya sangat malu dengan komentar itu. Oh, apakah ini rokok yang dihisap Levi? Aku belum pernah melihat merek ini sebelumnya. Seseorang mengambil kotak kosong dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu idiot, ini adalah rokok yang hanya tersedia untuk personel militer. Terlebih lagi, ini pasti edisi langka yang terbatas hanya untuk perwira tinggi berdasarkan labelnya. Apa statusnya saat ini? Aku ingin tahu. Dia sangat menakutkan. Dia benar-benar pria yang mengesankan. Dia adalah orang yang sukses 6 tahun lalu. Sekarang, prestasinya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Chloe tidak ikut dalam diskusi. Emosi campur aduk bergejolak di dadanya saat dia merasa bersyukur dan menyesal pada saat yang sama. Ponselnya tiba-tiba berdering. Itu adalah telepon dari Levi. Morris Atkinson tidak menghadiri pertemuan hari ini. Dia bertanya. Morris Atkinson adalah teman sekelas Levi dan juga sahabatnya. Dia tinggal di sisi Levi selama sekolah menengah dan tahun-tahun universitas mereka. Morris berkontribusi pada pendirian dan kesuksesan Levi Group di masa lalu. Namun setelah Levi ditipu oleh keluarga Garrison, Matthew Green dan yang lainnya mengkhianatinya. Jadi Levi menganggap Morris telah mengkhianatinya juga karena dia adalah wakil presiden. Levi menghadiri reuni dengan satu-satunya tujuan untuk bertemu dengan Morris Atkinson. Tapi dia tidak berharap dia hilang. Hah, wajar jika Morris Atkinson tidak bisa hadir. Chloe menjawab, terkejut dengan pertanyaan Levi. Mengapa tidak? Levi mengerutkan kening. Dia meninggal, bukan? Chloe mengembalikan pertanyaan itu kepada Levi. Saya bahkan menyarankan semua orang untuk tidak menyebut nama Morris di pertemuan terlebih dahulu karena saya tidak ingin meredam suasana. Wafat, Levi benar-benar tercengang. Ah, kamu benar-benar tidak tahu. Tidak lama setelah kamu di penjara, keluarga Garrison dan Levi Group saling berhadapan. Kabar Morris melompat dari gedung segera diketahui publik. Dikatakan dia bunuh diri karena dia takut menghadapi hukuman atas kejahatannya. Chloe menjelaskan. Apa, sesuatu seperti itu terjadi? Levi bertanya dengan heran. Saya tidak menyelidiki masalah ini karena saya tahu keluarga Garrison mengatur segalanya. Jadi saya tidak menyadari kematian Morris. Tapi jika itu masalahnya, mungkin Morris sama sekali tidak mengkhianatiku. Seseorang pasti telah mendorongnya ke kematiannya. Mustahil bagi Morris untuk bunuh diri karena takut akan hukuman. Baiklah, aku mengerti sekarang. Levi menutup telepon. Kemudian dia menghubungi Azure Dragon untuk segera menyelidiki masalah ini. Azure Dragon melaporkan kembali kepadanya setelah beberapa detik, Morris Atkinson bersumpah untuk melindungi Levi Group dengan nyawanya. Tapi keluarga Garrison menjebaknya dan memaksanya melompat dari gedung. Media memalsukan berita penggelapan dana perusahaan Morris Atkinson untuk terlibat dalam urusan rahasia. Berita melaporkan dia bunuh diri karena takut menghadapi hukuman. Keluarga Garnison, Levi meninju lubang melalui dinding dengan marah.
Aku salah paham padamu, saudaraku. Levi bergumam pada dirinya sendiri dengan rasa bersalah. Zoe merasakan sikap abnormal Levi ketika dia tiba di rumah malam itu. Dia bertanya, apa yang terjadi denganmu? Apakah Anda tahu tentang kematian Morris? Zoe tercengang. Kupikir kau sudah tahu selama ini. Levi menjelaskan, aku baru menyadarinya tadi malam. Tolong jangan bertindak impulsif. Lepaskan saja masa lalu. Zoe takut Levi akan membalas dendam terhadap keluarga Garrison. Dia adalah sahabatku. Dia mati karena aku. Bagaimana kamu bisa mengharapkan aku melepaskan ini dengan mudah? Aku tidak akan pernah memaafkan keluarga Garrison. Levi berkata dengan nada mengancam. Zoe langsung menghiburnya. Kamu harus tenang. Bisnis kami masih berkembang. Kami tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi keluarga Garrison saat ini. Levi menjawab dengan nada marah. Periode 1 bulan yang saya berikan kepada mereka akan berakhir dalam 1 minggu lagi. Saya akan meminta mereka membayar harga untuk apa yang mereka lakukan pada Morris di makamnya pada saat itu. Bab 65. Keesokan harinya, Azure Dragon menemani Levi ke makam Morris Atkinson. Morris tidak dimakamkan di pemakaman yang layak karena campur tangan keluarga Garrison. Dia hanya dimakamkan di tempat terpencil di alam liar. Gulma sejak itu menutupi kuburannya yang lama tidak dijaga. Mungkin kuburan ini tidak lagi dapat dibedakan setelah beberapa tahun lagi. Aku di sini untuk melihatmu, saudaraku. Levi berkata dengan keras. Anda adalah rekan seperjuangan pertama saya yang menghadapi dunia bisnis seperti medan perang. Tidak ada yang akan pernah memahami ikatan yang kita bagi. Levi membersihkan rumput liar di kuburan Morris dengan tangannya sendiri dan memperbaiki batu nisannya. Levi mengambil sebotol anggur edisi terbatas yang hanya tersedia di tentara dan duduk di depan makamnya. Mari kita bagikan anggur berkualitas ini hari ini, saudaraku. Levi menelan isinya setelah dia berbicara. Azure Dragon, beritahu semua orang di keluarga Garnison untuk membayar harga atas perbuatan buruk mereka di sini setelah 6 hari, perintah Levi. Mengerti, Tuan. Naga Azure mengangguk. Kirin, minta Nueve untuk membawa beberapa orang ke sini untuk memperbaiki kuburan ini. Aku tidak bisa membiarkan kuburan kakakku dalam kondisi lusuh seperti itu. Levi memberitahu Kirin. Kemudian dia melanjutkan minum sebotol anggur sambil berjalan-jalan menyusuri jalan kenangan. Saya berjanji kepada Morris bahwa saya akan memberinya Rolls-Royce paling mewah selama pernikahannya. Levi tinggal di makam Morris hampir sepanjang hari. Ayo pergi mengunjungi orang tua Morris. Levi menegakkan dirinya. Saya sudah menemukan orang tuanya, Pak. Mereka tinggal di desa yang tidak jauh dari kota. Azure Dragon melaporkan. Levi meringis. Apa? Orang tua Morris dulunya bekerja sebagai staf pemerintah. Mereka memiliki rumah di kota. Jadi mengapa sekarang mereka tinggal di desa? Azure Dragon ragu-ragu sebentar sebelum melanjutkan. Keluarga Garrison berada di balik ini. Mereka mencabut kepemilikan rumah dan pensiun orang tuanya. Jadi mereka tidak punya pilihan lain selain pindah ke desa dan sekarang hampir tidak bisa bertahan hidup. Ekspresi Levi menjadi gelap. Keluarga Garrison membawa orang tua Morris ke jurang keputusasaan. Mereka pasti sudah mati jika bukan karena usia tua mereka. Aku harus menghancurkan keluarga malang itu. Ayo pergi. Saya ingin mengunjungi mereka. Saya menganggap mereka sebagai orang tua saya sendiri sekarang. Siapapun yang berani menyentuh mereka akan menghadapi kematian. Azure Dragon dan Kirin gemetar ketakutan saat mereka mendengarkan kata-kata Levi yang tak kenal ampun. Sudah sangat lama sejak dia begitu marah. Saya ingat terakhir kali adalah ketika dia sendirian menghadapi batalion terkuat dari 18 negara itu. Nueve memimpin sekelompok pria ke tempat itu dan memperbaiki kuburan tak lama setelah ketiganya pergi. Trey dan semua bos mafia lainnya dari geng yang berbeda mengikuti Nueve. Mereka membawa tidak kurang dari 300 orang. Bagaimanapun, adalah kewajiban kita untuk memenuhi tugas yang diberikan Levi kepada kita. Desa itu tidak jauh dari Hampton Utara tetapi secara signifikan lebih pedesaan dibandingkan dengan kota. Orang-orang yang tinggal di daerah tanpa hukum itu semuanya berasal dari latar belakang yang rumit. Tunawisma dan wanita berpakaian provokatif memenuhi gang-gang kotor. Levi merasakan sakit yang menyayat hati saat dia melihat sekeliling. Bagaimana orang tua Morris bisa tinggal di tempat seperti itu? Dia akhirnya menemukan orang tua Morris tinggal di sebuah bangunan kecil dengan total 30 meter persegi yang terletak jauh di dalam sebuah gang. Batukan uangnya sekarang, dasar orang tua bodoh. Kamu satu-satunya keluarga yang tersisa yang belum membayar biayanya. Levi dan yang lainnya mendengar keributan dari jauh. Mereka menyadari apa yang terjadi setelah mereka memasuki halaman. Beberapa preman berambut pirang memungut biaya perlindungan dari orang tua Morris.
Mereka berdua tampak menua sejak terakhir kali Levi melihat mereka 6 tahun lalu. Jelas sekali mereka sangat menderita. Tolong beri kami sedikit waktu lagi. Kami akan segera menerima tunjangan subsistensi kami. Saya akan pastikan untuk membayar Anda terlebih dahulu pada saat itu. Ayah Morris, Rowan Atkinson, memohon belas kasihan. Sialan kamu mengatakan hal yang sama terakhir kali. Pemimpin geng itu mengangkat tangannya untuk menamparkan Tuan Atkinson. Bab 66. Tangannya terhenti di udara saat Levi menangkap pergelangan tangannya dengan kuat. Siapa kamu? Lepaskan aku segera, pemimpin komplotan itu mengancam. Levi meninju wajahnya dengan kuat. Kepalanya tersentak ke belakang dan darah menyembur kemana-mana. Penjahat itu menjerit kesakitan. Kirin dan Azure Dragon menangani sisa preman. Semua dari mereka bergegas menjauh dari tempat kejadian merangkak. Pemimpin geng berteriak sebelum dia melarikan diri. Sialan kau, Pak Tua. Beraninya kau memanggil bantuan. Aku akan memanggil Tiger ke sini. Tunggu saja. Mereka kemudian langsung pergi. Tuan Atkinson dan istrinya memejamkan mata dengan putus asa. Tiger adalah bos yang bertanggung jawab atas desa. Dia memiliki tidak kurang dari 50 preman yang bekerja untuknya. Dan dia punya nyali untuk melakukan apa yang dia suka di sekitar area. Tiger dan bawahannya mencari nafkah dengan mengumpulkan biaya perlindungan dari penduduk desa. Siapapun yang tidak menyerahkan biaya atau terlambat menyerahkan uang akan dipukuli atau bahkan dilumpuhkan. Tiger adalah pria kejam yang memiliki bagian hidup di balik jeruji besi. Namanya akan menimbulkan ketakutan di semua penduduk desa. Terima kasih, anak muda. Anda harus pergi selagi bisa, kata Rowan. Paman, Bibi, ini aku. Levi Garrison. Levi memperkenalkan dirinya dengan penuh semangat. Levi, apakah itu benar-benar kamu? Ini bagus. Senang bertemu denganmu setelah sekian lama. Rowan dan istrinya hampir menangis. Putra tersayang kami, satu-satunya harapan kami di dunia ini, telah hilang. Melihat Levi sekarang mengingatkan kita pada Morris. Oh, Morris. Paman, Bibi, tolong jangan khawatir mulai sekarang. Aku akan menjagamu seumur hidupmu menggantikan Morris. Tidak ada yang berani menyentuh kalian berdua. Kemarahan melonjak dalam diri Levi ketika dia melihat memar di leher pasangan tua itu. Bajingan, mereka tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang tua ini. Rowan melirik ke lantai dasar dan berkata dengan tergesa-gesa, Levi, kamu harus segera pergi. Mereka pasti sudah memberitahu Tiger. Dia akan segera datang. Dia benar, nyawamu akan dalam bahaya begitu Tiger ada di sini. Orang itu kejam, kamu bahkan mungkin akan dilumpuhkan olehnya. Pergi sekarang selagi bisa, anakku. Ibu Morris mendorong Levi agar dia melarikan diri. Paman, Bibi, apa yang akan kalian berdua lakukan jika aku pergi? Levi bertanya. Jangan khawatirkan kami, paling-paling kami akan menderita pukulan. Apalagi nyawa kami sudah tidak berharga lagi. Anda harus bertahan dan kembali untuk membersihkan nama Morris. Balas dia. Rowan meneteskan air mata saat dia berbicara. Levi menghibur mereka. Jangan khawatir, aku sekarang cukup kuat untuk melindungi kalian berdua dan membalaskan dendam Morris pada saat yang sama. Itu tidak akan berhasil. Kamu belum pernah melihat Tiger beraksi. Dia bahkan memiliki keberanian untuk membunuh seseorang. Saya mengerti, harimau ini telah menanamkan rasa takut di benak setiap orang setelah mendengar namanya. Tuan dan Nyonya Atkinson gemetar saat menyebut Tiger. Itu berarti dia pasti sering menggertak mereka. Levi berpikir dalam hati. Silakan pergi sekarang, kami tidak ingin merepotkanmu dengan masalah ini. Ibu Morris cemas. Dia mendesak mereka untuk pergi sambil melirik ke lantai dasar dari waktu ke waktu. Paman, Bibi, harap tenang. Tidak akan terjadi apa-apa sekarang karena aku di sini. Aku juga ingin bertemu langsung dengan harimau ini. Levi menoleh ke arah Kirin. Minta Nueve dan anak buahnya untuk datang ke sini. Kirin mengangguk. Ya Pak. Pergi. Pergilah sekarang. Berbahaya bagimu untuk tetap tinggal. Tidak, tunggu. Sudah terlambat sekarang. Mereka sudah ada di sini. Kata Rowan ketakutan. Lebih dari 10 pria, memegang tongkat dan segala jenis senjata, memasuki penglihatan mereka. Pria menakutkan yang memimpin kelompok itu mengenakan singlet. Tato harimau terlihat jelas di tubuhnya. Siapa yang meninju adikku? Tunjukkan dirimu contoh ini. Bab 67. Tiger meraung di bagian atas paru-parunya agak jauh. Penduduk lain buru-buru menutup jendela mereka karena ketakutan. Mereka tidak ingin berurusan dengan kekacauan itu. Kedua orang tua itu menggenggam lengan Levi saat mereka mendengar suara Tiger. Levi menepuk mereka. Tidak ada yang perlu ditakuti.
Tiger dan anak buahnya mencapai tangga dengan cepat, di mana Kirin dan Azure Dragon berjaga-jaga. Wajah Tiger berubah masam ketika dia melihat sikap Kirin dan Azure Dragon yang mengesankan. Dia merasakan bahaya dari aura mengancam yang memancar dari tubuh mereka. "Siapa yang memukul adikku?" dia bertanya. Tiger sangat marah karena tidak ada yang berani menentangnya di desa. Dia selalu mendapatkan jalannya setiap saat. Jadi itu adalah skenario yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi bawahannya untuk dipukul oleh orang lain. Itulah alasan mengapa dia datang untuk membalas dendam secara pribadi. Kata Levi sambil tersenyum. "Itu aku. Bukankah kamu pemberani? Apakah kamu kerabat Rowan? Beraninya kamu meminta bantuan untuk memukuli bawahanku, Rowan Atkinson. Aku akan menyiksamu dan istrimu sepuasnya." Tiger mengancam pasangan tua itu secara terang-terangan di depan Levi. Rowan dan istrinya ketakutan. Mereka segera memohon belas kasihan. "Tolong maafkan keponakan saya, Tuan Tiger. Saya mohon, saya berjanji tidak akan ada waktu berikutnya. Aku bisa memaafkannya jika kamu membayarku 500.000 untuk biaya pengobatan. Aku akan tetap melakukannya bahkan jika masing-masing dari mereka mematahkan salah satu lengan mereka." Harimau mencibir. "Apa, 500.000? Sepasang lansia tercengang ketakutan. "Kamu tidak bisa melakukan itu. Mereka masih muda, jadi tolong jangan patahkan tangan mereka. Tolong patahkan tangan kami sebagai gantinya." Air mata mengalir di pipi Rowan saat dia memohon pada Tiger. "Itu tidak akan berhasil, lenganmu tidak sebagus milik mereka. Hei, apakah kalian bertiga tuli? Jangan paksa aku untuk mematahkan tanganmu sendiri." Bibir Tiger melengkung ke atas dengan jahat. Suara derit ban bergema di gang saat beberapa mobil mendekat di area tersebut. Suara itu menarik perhatian Tiger dan anak buahnya. Mereka berbalik untuk melihat sumber suara. Lebih dari 10 van tergelincir hingga berhenti. Pria yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari van dan berlari ke halaman. Klik, klik, klik. Orang-orang berkumpul di sekitar ruang sempit dan mengepung Tiger dan bawahannya. Para pendatang baru memelototi para preman dengan tongkat di masing-masing tangan mereka. Tuan Harimau, saya telah menghitung jumlah mereka. Mereka memiliki sekitar 200 orang di sini, belum termasuk 100 lainnya yang berdiri di luar." Seorang preman melapor dengan gemetar. "Apa, 300 orang?" Tiger dan preman lainnya tercengang. Mereka memindai sekeliling dan menemukan masalah. Setiap pria ini bertubuh besar dan berotot. Saya dapat mengatakan bahwa mereka adalah pejuang yang terampil karena aura jahat yang mereka keluarkan. Orang-orang ini berada pada level yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan kita. Masing-masing dari mereka dapat mengalahkan kami berlima dengan mudah. Apa yang terjadi di sini? Tiger juga gemetar ketakutan. Pada saat itu, sekelompok kecil orang muncul. Nueve berjalan di depan dengan 3 bos mafia lainnya mengikuti di belakangnya. Lord Nueve, dan itu Trey dan 2 bos mafia lainnya dari Northampton. Tiger mengenali orang-orang kuat itu karena dia adalah seorang preman yang berpengalaman. "Saya paling memenuhi syarat untuk menjadi bawahan Trey, sementara Nueve jelas merupakan sosok yang jauh di luar jangkauan saya." "Apa yang membawamu ke sini, Tuan Nueve?" Tiger menyambutnya dengan sopan dengan membungkuk. Tapi Nueve sama sekali mengabaikan Tiger. Dia berjalan menuju tangga dan menyapa Levi dengan sopan. "Tolong beri kami perintah Anda, Tuan Levi." Bab 68. Apa, Tiger dan anak buahnya tidak percaya saat mereka menyaksikan adegan itu terjadi di depan mata mereka. Lord Nueve sangat sopan padanya. Siapa pemuda itu? Semua orang tercengang, termasuk Atkinson. Mereka menatap Levi tidak percaya. Saya dapat mengatakan bahwa orang-orang ini jauh lebih mampu daripada Tiger berdasarkan reaksinya. Tetapi bahkan mereka harus menghormati Levi. Levi hanya melambaikan tangannya. "Mereka menggertak ayah baptis dan ibu baptisku. Aku akan membiarkanmu menangani sisanya." Dia memimpin pasangan tua itu ke dalam rumah setelah dia berbicara. Nueve berbalik perlahan dan tersenyum pada Tiger dan anak buahnya dengan tidak menyenangkan setelah dia menerima instruksi. "Kalahkan mereka, jangan menunjukkan belas kasihan." Tiger dan bawahannya hampir pingsan karena mendengar kata-kata Nueve. "Cepat mereka." Tiger dan anggota gengnya tidak berdaya menghadapi kerumunan. Para petarung nyaris tidak melakukan pemanasan, tetapi kelompok Tiger sudah tergeletak di tanah. Pasukan Nueve memukul lawan mereka dengan tongkat tanpa ampun. Harimau menerima pukulan terburuk. Segera, dia terbaring di genangan darah saat tubuhnya berkedut terus-menerus. Anak buahnya menerima nasib serupa. Levi tidak peduli tentang hal-hal yang terjadi di luar rumah karena dia percaya pada kompetensi Nueve dalam berurusan dengan para pria dan membersihkan kekacauan.
Saya cukup yakin saya tidak akan melihat setetes darah di lantai pada saat saya berjalan melewati pintu. Kau sangat mengesankan, Levi. Rowan menatap Levi dengan takjub. Levi tersenyum. Yakinlah, Paman. Saya memiliki kemampuan sekarang. Saya akan membuat seluruh keluarga Garrison berlutut di depan makam Morris 6 hari kemudian untuk membayar harga atas perbuatan buruk mereka. Hah, Rowan menganggap ide itu tidak terpikirkan. Tapi dia merasakan sedikit harapan setelah apa yang terjadi sebelumnya. Paman, Bibi, kuharap aku bisa mendapat kehormatan menyebut kalian berdua sebagai wali baptisku mulai sekarang. Kita akan pindah dari tempat ini malam ini. Levi membawa Atkinson pergi tak lama setelah itu. Halaman itu bersih seperti yang diharapkan Levi. Selain itu, tidak ada satupun jejak kerumunan yang tertinggal di halaman. Levi mengatur agar Rowan dan istrinya menginap di hotel bintang 5 malam itu. Dia berencana membeli villa baru untuk mereka keesokan harinya. Sementara itu, keluarga Garrison menerima undangan Levi. Brian Garrison berkata dengan nada mengejek, Levi punya nyali untuk memanggil kita semua berlutut di depan makam Morris Atkinson. Dia pasti sedang bermimpi. Joseph menanggapi dengan acuh tak acuh. Levi sama sekali tidak tahu tentang pengaruh keluarga Garrison. Haha, aku tidak sabar untuk melihat ekspresi putus asa di wajah Levi 6 hari kemudian. Ben dan Jacob tertawa terbahak-bahak. Rick adalah pria yang teliti sehingga dia tidak bisa tidak bertanya. Brian, apakah kamu benar-benar yakin Nueve adalah orang yang mendukung Levi? Brian meyakinkannya. Saya yakin tentang itu, Paman. Nueve pergi untuk membersihkan makam Morris Atkinson hari ini dan bahkan mengunjungi rumah orang tuanya di desa. Saya juga mendengar Nueve memukuli pemimpin geng, Tiger, yang bertanggung jawab atas daerah itu. Jadi aku yakin Nueve adalah orangnya. Tidak salah lagi. Rick mengangguk. Itu berat dari dadaku dalam kasus itu. Tapi kita harus melanjutkan dengan hati-hati. Jangan khawatir, Rick. Aku sudah menghubungi Jack Smith sebelumnya. Dia berjanji akan datang sendiri dan membawa semua anak buahnya untuk mendukung kita. Joseph memasang senyum jahat. Levi Garrison, kami punya cara untuk menghancurkan hidupmu 6 tahun yang lalu. Sekarang, kami akan memaksamu untuk menyadari betapa mudahnya kami bisa mengacaukan hidupmu lagi. Bab 69. Keesokan harinya, Levi menghubungi Clue, tetapi yang bisa dia dengar hanyalah dia bergumam melalui speaker seolah dia sibuk. Katakan lokasimu, aku akan datang mencarimu, Levi berkata dengan tidak sabar. Aku di Sus Western Cuisine Restaurant di pusat kota Northampton. Clue memberitahu Levi tentang keberadaannya. Levi mengendarai mobilnya menuju restoran tersebut dengan segera. Sementara itu, di Sus Western Cuisine Restaurant, Clue duduk di meja dengan canggung. Sepasang suami istri setengah baya duduk di sampingnya. Mereka adalah orang tuanya, Theodore Maci dan Suzy Sots. Seorang pria muda dan pasangan setengah baya lainnya duduk di seberang mereka. Orang tua Clue telah memaksanya untuk menghadiri kencan buta. Bagaimanapun, dia mendekati usia 30-an. Jadi bisa dimengerti mengapa orang tuanya mulai cemas. Pria muda yang duduk di seberangnya adalah Vernon Tate. Dia memiliki kekayaan bersih lebih dari 10 juta, dan memiliki 5 properti di Northampton. Vernon Tate bertekad untuk mendapatkan apa yang diinginkannya untuk kencan buta hari ini. Meskipun Clue adalah wanita yang luar biasa, Vernon yakin bahwa dia masih lebih baik darinya. Orang tuanya memiliki sentimen yang sama, yang menjelaskan sikap mereka yang relatif arogan selama pertemuan. Theodore Maci dan Suzy Sots puas dengan Vernon Tate sebagai calon menantu mereka. Jika kamu tidak keberatan, Theodore, biarkan yang muda berkumpul, kata ayah Vernon, Larry Tate. Ah, hebat, Vernon adalah pemuda yang luar biasa. Dia pria yang tepat untuk putri kita. Orang tua Clue sangat senang. Clue tahu Vernon cocok untuknya dalam setiap aspek. Tapi pikiran tentang seseorang melintas di benaknya tiba-tiba. Dia segera menolak gagasan itu. Tidak mungkin, saya pikir kita masih perlu lebih banyak waktu untuk memahami satu sama lain. Apa, seberapa jauh Anda perlu memahami satu sama lain? Anda sudah cukup akrab satu sama lain sekarang. Penolakan Clue tidak membuat Larry dan Vernon Tate geli. Ini bergerak terlalu cepat, kita baru mengenal satu sama lain kurang dari sebulan. Clue menguatkan tekadnya. Vernon memandang Clue dengan heran. Kami selalu bisa mengenal satu sama lain lebih baik setelah kami mulai berkencan. Terlebih lagi, saya pikir kami sudah akrab satu sama lain. Bagaimanapun, kami tidak semakin muda. Saya percaya hubungan kami menuju pernikahan. Theodore, Larry dan istri mereka mengangguk setuju. Dia benar. Pada saat itu, sesosok tiba di tempat kejadian. Pria itu tidak lain adalah Levi Garrison.
Dia meraih lengan Chloe dan memerintahkan dengan tegas. Ikuti aku perlu membicarakan sesuatu denganmu. Semua orang tercengang, termasuk Chloe. Dia tidak menyangka Levi akan terburu-buru sampai mencengkeramnya dengan paksa. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan dia. Larry Tate adalah orang pertama yang sadar kembali. Theodore dan Suzy menatap Levi dengan rasa ingin tahu. Siapa dia? Chloe. Dia terlihat agak familiar. Chloe menjawab tanpa daya. Dia Levi Garrison. Orang tua Chloe terkejut. Apa? Levi Garrison. Tidak heran dia terlihat familiar. Apa yang dia lakukan di sini? Kenapa kamu masih berhubungan dengannya? Kami dulu berada di kelas yang sama. Wajar jika kami tetap berhubungan. Chloe menjelaskan. Larry Tate langsung bertanya. Apa artinya ini, Theodore? Apakah kamu mengatur agar Chloe menjalani dua kencan buta sekaligus? Levi akhirnya memahami situasinya. Theodore dengan cepat mengklarifikasi. Bukan itu, dia mantan teman sekelasnya. Terlebih lagi, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Vernon. Levi hanyalah pecundang malang yang baru keluar dari penjara. Dia bahkan tidak punya pekerjaan. Ekspresi Larry Tate melunak secara signifikan setelah mendengar itu. Mereka tidak bisa menahan reaksi berlebihan karena mereka merasakan emosi aneh berkilauan di mata Chloe saat kedatangan Levi. Bab 70. Vernon Tate menarik napas lega. Dia menilai Levi dengan mengejek. Jadi, temanmu menganggur, Chloe. Aku punya posisi satpam di perusahaanku. Aku akan menawarinya 6.000 sebulan karena dia temanmu. Fisiknya cocok untuk pekerjaan itu. Bagaimana menurutmu? Levi mengabaikannya. Dia meminta maaf kepada Chloe. Aku minta maaf telah mengganggu kencan butamu. Chloe menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Apa terjadi sesuatu? Saya membeli rumah untuk paman dan bibi saya. Jadi saya datang kepada Anda, kata Levi. Oh, begitu. Aku tidak tahu ada paman dan bibi yang mencari rumah. Hehe. Vernon dan Larry mencibir. Rumah. Kurasa Levi paling mampu membeli apartemen terkecil di kota ini. Tempat di atas 2 juta tidak mungkin dalam kasusnya. Dari sudut pandang Theodore dan Suzy, mereka mengira Levi mencari Chloe karena menginginkan penawaran khusus. Chloe adalah seorang manajer, jadi dia memiliki wewenang untuk memberikan diskon khusus. Ada banyak orang yang mencarinya untuk membeli rumah dalam beberapa tahun terakhir karena alasan ini saja. Orang-orang itu dapat menghemat hingga beberapa ratus ribu kali karena Chloe. Levi pasti ada di sini untuk penawaran khusus. Saya mengerti sekarang. Anda tidak puas hanya dengan Bayview Garden, saya kira. Chloe adalah agen penjualan yang berpengalaman. Dia mengetahui niat Levi setelah mendengarkannya. Dia mencari villa. Kalau tidak, dia bisa langsung membeli rumah di Bayview Garden Real Estate Agency. Ya, Levi mengangguk. Saya memiliki beberapa properti yang mungkin menarik bagi Anda. Saya akan membawa Anda ke perusahaan kami sekarang. Chloe kemudian berbalik untuk melihat orang-orang yang duduk di sekitar meja. Paman Larry, Bibi, aku akan segera kembali. Aku harus menangani masalah ini sekarang. Larry bangkit dari tempat duduknya dan menyarankan sambil tersenyum. Kenapa kami tidak menemanimu? Kami juga bisa melihat tempat kerjamu. Bagaimana menurutmu? Biarkan kami bergabung denganmu, Chloe. Vernon terdengar bersemangat, lalu dia menatap Levi dengan sinis. Chloe tidak langsung menyetujui permintaan mereka. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat Levi sebagai isyarat untuk meminta pendapatnya. Levi mengangguk. Tentu, ayo pergi bersama. Baiklah, kalau begitu, kita akan pergi bersama. Vernon membayar tagihan sebelum keluar dari restoran. Dia berkata dengan acuh tak acuh dengan tanda terima di tangannya. Makan untuk 6 orang yang harganya kurang dari 5.000. Ini murah. Theodore menambahkan dengan riang. Kamu harus memiliki makanan mewah bahkan pada hari-hari biasa untuk menganggap ini sebagai makanan murah, Vernon. Vernon melirik Levi sebelum dia menjawab. Memang, saya menghabiskan setidaknya 2.000 untuk setiap makan karena pekerjaan saya. Orang tua Chloe tidak mungkin menyukai Vernon. Chloe berkata kepada Levi ketika mereka tiba di tempat parkir bawah tanah. Aku akan menjemputmu di sana. Oke, tidak masalah. Lagi pula kamu lebih tahu tujuan. Pada akhirnya, Chloe menjemput orang tuanya dan Levi, sementara Vernon membawa orang tuanya saat mereka menuju tujuan mereka. Mereka hampir berada di pinggiran kota setelah mengemudi terus-menerus selama lebih dari 1 jam. Vernon dan ayahnya mengejek. Kita hampir sampai di pinggiran kota sekarang. Aku khawatir dia akan membeli rumah di desa. Ibu Vernon menambahkan, dia seharusnya menganggap dirinya beruntung karena bisa membeli rumah. Namun setengah jam kemudian, mobil Chloe berhenti di depan sebuah area villa. Kenapa kita di sini, Chloe? Kukira temanmu akan membeli rumah.
Vernon bertanya dengan rasa ingin tahu setelah turun dari mobilnya. Chloe menatapnya dengan heran. Kami di sini untuk membeli villa. Keheningan memenuhi udara setelah penjelasan Chloe. Bersambung.